Sahabat guru hebat, video kali ini berisi informasi bagaimana cara pengerjaan kinerja guru dan kepala sekolah di aplikasi PMM, yang mana perencanaannya harus selesai tanggal 31 Januari 2024. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat rekan-rekan yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Sahabat Guru Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat guru hebat, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Terkait instruksi Kemdikbud tentang pengerjaan kinerja di aplikasi PMM, guru dan kepala sekolah yang perencanaannya harus selesai sampai tanggal 31 Januari 2024. Yang masih kebingungan bagaimana cara pengerjaan kinerja guru dan kepala sekolah di aplikasi PMM, simak terus videonya. Rekan-rekan semua yang sedang menggarap kinerja guru dan kepala sekolah, saya rekomendasikan pengerjaannya di laptop, karena di aplikasi yang ada di handphone Android itu terbatas dan instruksi-instruksinya tidak sejelas yang ada di laptop. Makanya admin merekomendasikan pengerjaan kinerja guru dan kepala sekolah, pengerjaannya dilakukan di laptop. Pertama, kita lakukan login di Google, kita ketik login aplikasi PMM. Setelah muncul cari Merdeka Mengajar, kita klik Merdeka Mengajar, lalu kita klik buka PMM. Nah, di sini langsung kita diarahkan untuk masuk aplikasi Merdeka Mengajar. Kita masuk menggunakan email belajar ID masing-masing. Setelah kita login menggunakan email belajar ID masing-masing, kita akan langsung diarahkan ke berandanya aplikasi PMM. Kita pilih fitur pengelolaan kinerja. Kita klik, muncul fitur pengerjaan kinerja. Pengerjaan kinerja ini harus terselesaikan rencananya sampai 31 Januari 2024. Nah, di sini juga disuguhkan alur pengelolaan kinerja. Rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun. Jadi kita akan membuat perencanaan kinerja di aplikasi PMM itu dalam 1 tahun 2 kali, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah, setelah muncul di fitur ini, kita lanjut rencana kinerja. Oke, inilah fitur rencana kinerja. Buat teman-teman semua yang belum bisa langsung masuk ke sini, ketika muncul biodata kita, ketika benar biodata kita, langsung diklik saja oke, dan kita akan diarahkan nantinya ke sini. Nah, di sini ada beberapa dimensi yang akan kita rencanakan di semester sekarang. Kita pilih dimensi mana yang akan kita kerjakan sesuai kebutuhan kita di sekolah. Buat teman-teman semua, aplikasi PMM pilihan indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita semua sebagai guru. Di aplikasi PMM sendiri menyediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan Satdik di sekolahan kita masing-masing. Jadi untuk pengerjaannya buat teman-teman semua, sebelum kita merencanakan, kita lihat dulu raport pendidikan. Nah, kebetulan admin akan pilih dimensi yang sesuai dengan kebutuhan di sekolahan admin. Admin pilih penerapan disiplin positif. Ini kita klik. Setelah muncul warna ini, setelah nyala berwarna biru, kita langsung ke pengembangan kompetensi. Ini adalah fitur-fitur perencanaan kinerja yang akan kita isikan sesuai dimensi yang sesuai dengan kebutuhan di sekolahan kita.
sebelum kita mengeksekusi perencanaan, kita lihat dulu instruksi yang ada di aplikasi PMM ini sendiri. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607, Anda diharapkan memiliki minimal 30 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Di dalam satu semester, kita punya batas minimal poin yang harus kita capai. Di aplikasi ini batas minimal poinnya itu 32 poin per semester. Jadi diharapkan buat rekan-rekan semua di dalam memilih perencanaan, ketika memilih bobot poinnya minimal dalam satu semester harus 32 poin. Kita langsung saja ke pilihan rencana hasil kerja. Di sini banyak pilihan-pilihannya ya. Banyak pilihan-pilihan yang kita bisa pilih untuk kebutuhan kita di semester sekarang. Rekan-rekan semua, sebelum mengeksekusi pilihannya, saya rekomendasikan teman-teman lihat dulu rapor pendidikan yang ada di sekolahan masing-masing yang ada di tahun sekarang yang sudah keluar tahun 2023. Kita sebelum ke memilih pilihan rencana hasil kerja, kita lihat dulu ini contoh sekolahan saya. Ini adalah rapor pendidikan di sekolahan saya, yaitu SDN Situ Ilir 02. Di sini buat rekan-rekan semua, biar kita langsung tahu poin apa saja, indikator apa saja yang harus dipilih, kita langsung ke sheet yang ketiga, prioritas rekomendasi. Kita pilih yang kurang-kurang saja, karena yang kurang-kurang ini yang akan kita perbaiki di semester sekarang. Yang kurang itu kemampuan literasi, kurang 29,63%. Siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Refleksinya kompetensi membaca teks sastra. Program benahinya peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Jadi hal yang harus dibenahi adalah tentang literasi, yaitu membaca teks sastra. Lalu kita pilih indikatornya di mana? Pilih indikatornya kita di inspirasi kegiatan benahi ya. Kita pilih ini di sini untuk inspirasi kegiatan benahinya sudah ada rekomendasi hal apa yang kita akan lakukan. Pada satuan pendidikan di saya itu harus meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di platform Merdeka Mengajar. Jadi poin yang harus dibenahi adalah tentang sastra. Jadi kita semua yang sudah tahu hal apa saja yang harus diperbaiki dan hal apa saja yang sudah direkomendasikan di rapor pendidikan, maka indikator ini yang akan kita jadikan perencanaan. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi PMM. Tadi berhubungan dengan sastra ya. Jadi hal yang harus diperbaiki di semester sekarang itu adalah tentang literasi. Indikatornya berhubungan dengan sastra. Kita cari saja. Saya akan cari yang berhubungan dengan sastra. Pilihan pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini belum tepat. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini belum tepat. Yang selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring
pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini belum tepat. Kepilihan selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini belum tepat. Kita ke selanjutnya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, buat rekan-rekan semua, karena di indikatornya tadi tentang sastra, di sini kebetulan ada tentang cerita, maka ini tepat untuk kita jadikan bahan rencana di kinerja semester sekarang. Kita klik saja. Ini untuk yang pertama. Kita lihat sebelum kita akhiri atau sebelum kita lanjut ke tugas tambahan selanjutnya, kita lihat dulu poinnya sudah cukup atau belum. Di sini kita dimintanya paling sedikit 32 poin. Karena rencana yang pertama hanya 6 poin, maka kurangnya 26 poin. Maka kita tambah rencana selanjutnya. Kita pilih kembali rencana hasil kerja yang sesuai dengan indikator yang sudah direkomendasikan di raport pendidikan. Dan bobot poinnya kita lihat minimal harus mencapai 32 poin. Kita pilih kembali yang berhubungan dengan sastra. Kita cari kembali yang berhubungan dengan sastra. Nah, admin kembali menemukan rencana hasil kerja yang berhubungan dengan sastra. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Bobot poinnya 12 poin. Kita klik saja. Kita lihat di atas berapa poin yang kurang. Poin yang kurang 14 poin. Maka kita belum bisa mengakhiri perencanaan ini. Kita kembali cari rencana yang poinnya bisa pas 14 poin atau lebih dari 14 poin. Kita kembali tambah lagi perencanaannya. Kita cari ada tidak. Kalau misalkan rencana hasil kerja pilihannya tidak ada yang tepat, kita cari pilihan yang paling mendekati kebutuhan indikator di semester sekarang yang sesuai kebutuhan di sekolahan masing-masing. Nah, di sini admin memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Kenapa admin memilih ini? Karena tadi cerita itu berhubungan dengan praktik. Jadi tidak hanya kita memberikan teori saja, tapi harus ada praktik yang dilaksanakan di dalam kelas kita. Makanya karena di sini indikatornya berhubungan dengan praktik pembelajaran, maka admin pilih ini. Kita lihat kembali. Oh, ternyata dari 32 poin itu masih kurang 6 poin. Kita tambah kembali. Kita pilih kembali indikator yang paling mendekati yang akan kita laksanakan di semester sekarang. Di sini admin pilih yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Karena kita di dalam pembelajaran selalu berhubungan dengan perangkat ajar, maka admin pilih yang ini. Karena perangkat ajar itu wajib kita miliki sebagai pendidik atau guru, maka admin pilih yang ini. Kita lihat total poin 50, ini melebihi batas minimal poin di semester sekarang. Yang tadi batas minimalnya 32 poin. Buat rekan-rekan semua,
Kalau ini terasa terlalu banyak, maka kegiatannya kita bisa hapus salah satu. Usahakan ketika menghapus cari pilihan yang mendekati. Kalau pilihan yang sudah tepat, jangan dihapus. Tadi ada satu di rencana yang ketiga. Ini kita bisa hapus karena ini pilihannya yang mendekati, bukan yang tepat. Jadi kalau serasa yang tadi terlalu banyak, maka kita hapus saja salah satu. Kita hapus. Nah, inilah rencana yang akan kita lakukan di semester sekarang. Ada 3 rencana kerja yang akan kita lakukan. Yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Bobot poin 42 poin. Ini sudah lebih 10 dari batas minimal, yaitu 32 poin. Nah, di sini ketika lebih di aplikasi ini malah bagus ya. Jadi jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik. Nah, ini karena lebih, maka kita sudahi saja pembuatan rencana hasil kerja. Maka serasa kalau sudah yakin, kita langsung ke tugas tambahannya. Nah, sebelum kita mengeksekusi tugas tambahan, di sini kita bisa baca dulu. Di sini tugas tambahan itu sifatnya opsional. Dalam artian, ini boleh diisi, boleh juga tidak. Jadi ketika buat rekan-rekan semua ini terlalu membebani karena ini di awal, ini boleh kita abaikan dan boleh kita tidak boleh isi. Kalau misalkan tugas tambahan ini kita mau lihat-lihat dulu, boleh. Di tugas tambahan ini rencana hasil kerja yang pertama itu hanya untuk SMP, SMA, SMK. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Untuk SMK, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian satuan pendidikan. Semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan. Untuk SMP, SMA, SMK, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi teaching factory satuan pendidikan. Itu pilihan-pilihan buat rekan-rekan semua, bisa dilihat-lihat dulu. Ketika tugas tambahan ini ternyata tugasnya tepat dengan apa tugas tambahan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan semua, maka tugas tambahan ini bisa diisi oleh rekan-rekan semua yang memiliki tugas tambahan di sekolah masing-masing. Kita lanjut ke perilaku kerja. Di perilaku kerja, di sini indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek. Pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Jadi buat rekan-rekan semua, dari pilihan-pilihan indikator perilaku ini, cari yang sesuai, cari yang pas, yang akan kita laksanakan di semester sekarang. Jadi tidak usah memilih semua, pilih yang sesuai yang akan kita laksanakan di semester ini. Kita langsung eksekusi. Di sini disediakan 3 indikator perilaku. Yang pertama, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kedua, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dan mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat.
Ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Nah, di sini karena rapor pendidikan itu berhubungannya dengan peserta didik, orang tua, rekan-rekan satu perjuangan, guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, maka kita pilih poin yang ini. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita disuruh memilih pelaksanaannya bagaimana. Kita lihat. Ini ada menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Karena indikator-indikator yang 3 ini wajib kita laksanakan di sekolahan kita, maka kita pilih menuntaskan semua pekerjaan. Poin selanjutnya yaitu aspek akuntabel. Kita lihat di sini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Di semester sekarang kita lihat kira-kira apa poin apa yang akan kita lakukan. Poin apa yang akan kita laksanakan di semester sekarang. Untuk indikator yang ada di aspek akuntabel, pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya demi keuntungan pribadi. Dari ketiga ini, karena kita berhubungan dengan praktik, maka kita akan pilih indikator tentang memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Karena bicara sumber daya salah satunya berhubungan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Maka kita akan manfaatkan sumber daya satuan pendidikan yang ada di sekolahan kita masing-masing. Kita pilih yang poin yang ini. Selanjutnya kembali kita ditanyakan bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita pilih yang sesuai yang akan kita laksanakan di semester sekarang. Kita pilih. Pertama, ada memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, mencari cara efisiensi penggunaan sarana prasarana bahan dan alat kerja satuan pendidikan. Dan di sini karena poinnya kita sudah tahu apa yang harus kita laksanakan, jadi kita tidak mencari cara lagi, tapi kita lebih memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Ini kita pilih. Baik, selanjutnya aspek ketiga yaitu kompeten. Masih sama, kita disuruh memilih apa yang akan kita fokuskan di semester sekarang. Kita lihat. Yang pertama, menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Kedua, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Terakhir, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Karena sasaran kita adalah meningkatkan literasi peserta didik terhadap sastra, maka kita pilih membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Karena pilihan dari 3 indikator ini yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita di sekolahan masing-masing. Masih sama, setelah kita memilih indikator dari aspek yang kita pilih, kita disuruh kembali memilih cara menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita pilih yang sesuai kembali ya. Ini yang pertama, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kedua, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Kita cari yang berhubungan dengan
poin rekomendasi rapor pendidikan yang sesuai, karena kita mau meningkatkan nilai dari rapor pendidikan di semester sekarang. Karena dari dua pilihan indikator ini yang paling sesuai, maka admin pilih ini. Aspek keempat, harmonis. Kita pilih kembali indikatornya, cari indikator yang sesuai yang akan kita laksanakan di semester sekarang. Pertama, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Karena di sini tadi poin yang direkomendasikan adalah meningkatkan literasi peserta didik, maka admin pilih memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan. Karena peserta didik itu adalah warga satuan pendidikan juga, maka admin pilih ini. Selanjutnya kembali ditanyakan bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita pilih yang sesuai saja. Menawarkan solusi kepada warga satuan pendidikan dengan responsif, memberikan solusi dan atau informasi sesuai kewenangan. Ini pilihannya, satu menawarkan, yang kedua memberikan solusi. Nah, menurut admin di semester sekarang, karena kita butuh menaikkan nilai rapor pendidikan, maka di sini admin pilih memberikan solusi. Jadi bukan menawarkan solusi, tapi memberikan solusi agar langsung mengeksekusi pelaksanaan yang akan kita lakukan di sekolahan kita. Poin selanjutnya, yang kelima, aspek loyal. Kita sama masih disuruh memilih indikator perilaku yang sesuai dengan aspek loyal yang akan kita laksanakan di semester sekarang. Kita pilih. Pertama, pilihannya memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Ketiga, menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Buat teman-teman semua, kembali admin sampaikan pilih yang akan kita laksanakan sesuai kebutuhan di semester sekarang. Karena di sini berhubungan kembali dengan kita mau menaikkan nilai rapor pendidikan, maka admin pilih menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Karena kalau ada salah satu yang dirugikan, baik peserta didik maupun satuan pendidikan, itu akan menyebabkan nilai rapor pendidikan kurang, maka admin pilih yang ini. Kembali kita disuruh memilih apa yang akan kita lakukan atau terapkan pada aspek perilaku yang kita sudah pilih. Kita cari yang sesuai. Menyimpan informasi sensitif dengan cara dan pada tempat yang aman. Membagikan informasi sensitif hanya kepada kepala sekolah dan pihak yang berwenang. Mencegah situasi yang mengancam keselamatan peserta didik dan satuan pendidikan. Karena indikator ketiga ini sesuai, ini mendekati dengan kebutuhan yang akan kita lakukan di semester sekarang, maka admin pilih yang ini. Aspek selanjutnya, adaptif. Kita kembali pilih yang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita laksanakan di semester sekarang. Untuk aspek adaptif, pilihannya menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Indikator ketiga, berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Nah, di sini yang paling sesuai dengan kebutuhan di semester sekarang itu tentang inovasi. Jadi menciptakan hal-hal baru agar hal-hal baru itu lebih bisa meningkatkan nilai rapor pendidikan yang indikatornya tentang meningkatkan literasi siswa terhadap sastra, maka admin pilih ini. Kembali
Kita pilih bagaimana cara menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pilih saja langsung yang sesuai dengan kebutuhan kita. Menyampaikan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan, membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten, mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Di sini admin pilih poin yang kedua, membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Karena tadi di awal di indikator perilakunya berhubungan dengan inovasi, maka admin pilih indikator yang kedua tentang cara menerapkannya. Selanjutnya, aspek ketujuh, kolaboratif, menjadi aspek terakhir yang akan kita lakukan di dalam semester sekarang. Jadi perencanaan terakhir, poin ketujuh tentang aspek kolaboratif. Jadi dari ketujuh aspek yang dinilai sesuai dengan SKP yang biasa kita buat. Aspek-aspeknya ini adalah aspek-aspek di dalam SKP yang sering kita lakukan. Kita pilih perilaku yang sesuai yang akan kita laksanakan di semester sekarang. Pertama, memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi satuan pendidikan. Nah, tadi kembali ke rekomendasi peningkatan nilai rapor pendidikan yang direkomendasikan agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang keterkaitannya atau berpusat pada peserta didik, karena literasi peserta didik terhadap aspek sastra, maka admin pilih indikator yang pertama. Selanjutnya masih sama, disuruh memilih bagaimana kita menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita pilih. Ini pilihannya: menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Kedua, memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Membagi tugas dan tanggung jawab bersama peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Nah, admin pilih poin yang ketiga. Dari ketujuh aspek perencanaan yang kita buat, kita sudah pilih rencana-rencananya. Lalu kita pilih juga bagaimana cara menerapkannya. Sudah selesai, semua diisi, kita lanjut ke rangkumannya, kita klik. Di dalam rangkuman ini berisi rangkuman perencanaan kinerja yang kita sudah buat tadi. Di sini Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hasil kerja utama, rencana hasil kerja, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Guru akan mengisi formulir diskusi, persiapan formulir diskusi, tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Target kualitas, tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Bukti dukung hasil penilaian observasi kinerja guru. Target kuantitasnya 1 kegiatan, target waktunya per semester. Rencana hasil kerja, ini adalah rencana yang kita sudah buat. Rangkuman semua yang sudah kita buat. Serasa ini sudah pas, sesuai dengan kebutuhan kita yang akan kita laksanakan di semester sekarang, maka kita lanjut ajukan. Kalau misalkan poin-poin ini serasa buat rekan-rekan semua belum pas, maka rekan-rekan bisa mengubahnya.
Karena admin serasa ini sudah cukup, maka admin lanjutkan ajukan. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Admin karena belum membuat perencanaan PMM tentang kinerja guru, maka admin langsung ajukan saja. Selesai pekerjaan kita merencanakan kinerja di semester sekarang. Nah, di sini di beranda ini kita diperlihatkan untuk menunggu persetujuan atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Cek lagi nanti. Jadi buat rekan-rekan guru semua, itulah tutorial cara pengerjaan kinerja guru dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah perencanaan ini dibuat, tugas kita menunggu persetujuan atasan. Sahabat guru hebat semua, mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya buat rekan-rekan semua. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Terima kasih buat perhatian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.